Tak ada kata mundur sebelum tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya, Daeng Kelor. Dan insya Allah malam ini saya akan melanjutkan video yang tertunda, video tahap kedua yang saya janjikan beberapa hari yang lalu. Tapi sebelumnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk baik melalui WhatsApp, Messenger, telepon langsung, teman-teman dari Sulsel, dari kemarin ada yang dari Baru, ada dari Sopeng, ada dari Jene Ponto, ada dari Sulbar malah, ada bahkan dari Sultra yang menelpon setelah menonton video itu. Banyak teman-teman yang ternyata tertarik main di Kelor. Akan tetapi mereka belum tuntas pemahamannya tentang bagaimana sih sebetulnya secara utuh memahami bisnis Kelor ini. Utamanya ketika mengusung konsep home industry atau usaha rumahan. Nah, mudah-mudahan malam ini saya bisa memberikan penjelasan detail kepada sahabat-sahabat calon petani mitra Plaza Desa Indonesia. Nah, pertanyaan yang masuk yang pertama adalah apakah boleh membuat mesin pengering sendiri? Ya, maksudnya dia tidak membeli dari kami, ya. Jadi saya jawab langsung bahwa itu boleh. Boleh-boleh saja. Kalau misalkan ada petani yang punya kemampuan untuk membuat mesin sendiri boleh. Tapi saya juga harus jelaskan di sini bahwa ketika petani membuat mesin sendiri, maka itu tidak akan ada kontrak antara petani dengan kami sebagai perusahaan Plaza Desa Indonesia. Tidak ada kontrak. Artinya tidak ada jaminan pembelian dari kami, ya. Tapi kalau misalkan mau buat sendiri, mau jual sendiri nanti hasilnya boleh. Ya boleh, itu tidak ada masalah. Tapi saya pastikan bahwa ketika membuat mesin sendiri, itu tidak ada jaminan pembelian dari Plaza Desa Indonesia. Oke, satu. Kemudian yang kedua, banyak yang bertanya tentang mesin pengering ini, ya, harganya berapa? Ya, ini yang banyak pertanyakan, harganya berapa? Nah, saya akan jawab langsung bahwa harga satu paket mesin pengering MOI MP15 dari kami Plaza Desa Indonesia itu adalah 25 juta rupiah. Ya. Kenapa kami sebut satu paket? Karena petani tidak hanya mendapatkan mesin saja, ada beberapa yang didapatkan. Yang pertama adalah satu buah mesin, satu mesin pengering MOI MP15 kapasitas 10 kg. Nah, sebetulnya ini lagi diuji coba 10 kg menjadi 15 kg kapasitasnya. Ya, kemarin kami berkomunikasi terakhir dengan Kang Dudi yang memproduksi mesin ini lagi sedang uji coba untuk bagaimana supaya mesin ini mampu menampung 15 kg daun basah. Tapi kita belum bisa berani mempublish ini karena belum selesai masa uji cobanya. Yang selesai itu adalah berapa kemarin ya? Kalau tidak salah 10 kg, 11 kg itu dalam 20 jam itu sudah bisa dikeringkan. 11 kg dalam 20 jam. Ya, berarti ada peningkatan dari ini. Tapi apapun hasilnya nanti, apakah tetap 10 kg ataukah 11 kg ataukah alhamdulillah
Syukur-syukur kalau bisa 15 kg. 15 kg apa namanya per hari, berarti nanti keringnya itu jadinya 3 kg. Kalau dirupiahkan itu menjadi 150.000 per hari. Ya mudah-mudahan itu bisa sukses ya untuk 15 kg per 24 jam. Tapi seandainya pun ini tidak bisa, maka hitungan ini seperti hitungan awal tetap atau paling tidak ini. Oke, kita lanjut kembali. Satu mesin pengering MOI MP15. Kemudian apalagi yang didapatkan oleh petani adalah apa namanya biji kelor, bukan biji kolor ya, biji kelor atau bibit yang kita garansi sampai panen. Jadi apakah nanti penanamannya langsung ataukah melalui polybag, yang pasti bahwa kita garansi sampai panen. Seandainya ditanam langsung kemudian ada yang mati, begitupun ketika di polybag kemudian ada yang mati, itu kita ganti terus sampai panen. Kita garansinya di situ. Kemudian apalagi yang didapatkan oleh petani, pupuk kandang. Ini organik. Kemudian pupuk organik. Pupuk kandang ini di awal ya. Pupuk organik ini untuk daun. Kami tidak menyebut merek karena tim organik kami masih dalam proses pembuatan pupuk organik untuk daun ini. Kemudian selanjutnya yang didapatkan oleh petani adalah pelatihan. Ya, apa yang dipelajari dalam pelatihan itu? Ya banyak hal, mulai dari awal sampai akhir, sampai di produksi daun kering. Jadi mulai dari pengolahan lahannya, kemudian bagaimana merawat kelor yang sudah ditanam, kemudian bagaimana memperlakukannya di 3 bulan pertama, kemudian bagaimana cara panen pangkasnya di awal, kemudian bagaimana cara panen petiknya, kemudian bagaimana cara melorotnya yang benar, kemudian bagaimana cara mencucinya yang benar, kemudian bagaimana cara memasukkan daun kelor dalam mesin pengering, kemudian bagaimana caranya untuk packagingnya setelah daun kelor keluar dari mesin pengering, kemudian bagaimana cara menyimpan hasil daun keringnya supaya tidak lembab dan sebagainya. Nah itu semua dipelajari dalam pelatihan ini nanti. Nah ada yang lebih penting dari semua ini sebetulnya, sahabat-sahabat keloris Nusantara. Apa itu? Yaitu bicara tentang filosofi kelor. Jadi nanti kita juga akan mengedukasi petani bagaimana kemudian memperlakukan kelor itu sebagai sesuatu atau sebagai anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memperlakukan kelor serampangan. Dia juga harus diajak bicara bagaimana mengajak kelor berkomunikasi, pagi disapa, kemudian pada saat kelor membutuhkan kita, petani hadir di situ. Nih itu nanti kita juga akan edukasi petani-petani seperti itu, supaya tidak hanya betul-betul mengambil keuntungan dari kelor, akan tetapi tidak menghargai kelor sebagai sebuah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pelatihan itu nanti kita akan edukasi petani. Kemudian apalagi yaitu pendampingan berkelanjutan. Ini yang terpenting sebetulnya. Jadi kita atau kami tidak menjual mesin pengering satu paket ini lalu kemudian petani dilepas begitu saja. Oh tidak. Jadi kita ada pelatihannya, kemudian ada pendampingan berkelanjutannya. Jadi Plaza Desa Indonesia ini membentuk tim pendampingan berkelanjutan. Untuk apa itu? Untuk menjaga komunikasi kita dengan seluruh petani-petani mitra.
apapun masalahnya petani mitra Plaza Desa Indonesia itu menjadi bagian dari tanggung jawab Plaza Desa Indonesia. Kenapa? Karena sebetulnya ya saya juga berkepentingan di kebun petani. Kalau kebunnya subur, alhamdulillah, ya berarti kan saya bisa beli daunnya sesuai dengan perhitungan kami per bulan. Ya, tapi kalau sebaliknya kebun petani kurus, kemudian pohon kelornya tidak ada daunnya, kering, ya kan? Apa yang saya harus mau beli dari petani? Jadi petani berkepentingan di kebunnya, saya juga berkepentingan di kebun petani. Ya, sehingga kami membentuk tim seperti ini untuk betul-betul menjaga petani agar tidak lalai di dalam mengurus kebun. Itu maksudnya. Lalu kemudian selanjutnya timbangan digital. Jadi sekaligus kita sediakan timbangan digital untuk para petani mitra. Nah, ini semua menjadi satu kesatuan yang didapatkan oleh petani dengan harga satu paketnya itu 25 juta. Jelas ya untuk harga? Jelas sekali. Selanjutnya soal bagaimana mendapatkan mesin pengering ini. Ya. Banyak yang bertanya begini, bro, bagaimana cara mendapatkan ini? Harganya kan cukup mahal, 25 juta. Kalau kita tidak punya duit, gimana caranya? Ya, jadi memang saya sangat menyadari hal itu. 2 tahun terakhir dari 2019 saya jalan, ketemu dengan petani. Memang kendala terberat di petani adalah petani tidak punya cukup uang untuk membeli mesin sebagai investasi awal. Dan saya harus menyampaikan kepada sahabat-sahabat calon petani mitra bahwa di kelor ini memang butuh biaya investasi di awal. Tapi satu kali saja. Ada 2 macam investasinya di sini. Pertama, investasi tanam kelor. Kemudian investasinya adalah yang kedua adalah mesin pengering. Ya, tanaman kelor itu kita investasi 1 kali, Pak. 1 kali ini sudah cukup. Kenapa? Karena usia produktifnya itu bisa sampai 60 tahun. Bahkan fakta lapangannya, ada banyak pohon kelor yang hari ini usianya sudah atau umurnya sudah 100 tahun, bahkan ada yang lebih 100 tahun, tapi masih hidup. Ya, artinya bahwa kelor ini adalah investasi lintas generasi atau investasi 2 generasi. Kalau misalkan hari ini kita berumur, kalau saya umurku 43 katakanlah begitu, berarti kalau usia saya 60 tahun, berarti sisa beberapa tahun lagi. Berapa? 17 ya? Ya sekitar itu kurang lebih. Nah kalau kelor misalkan bisa sampai 60 tahun produktif, berarti setelah saya mati, anak saya masih menikmati. Ya karena masih ada puluhan tahun usia produktifnya itu. Jadi setelah panen dia tidak ada penanaman ulang, kecuali kalau memang ada yang mati ya itu baru ditanam ulang. Tapi sepanjang tidak mati itu sudah cukup 1 kali saja melakukan penanaman. Dan tidak bisa besar kalau klaster daun. Tidak bisa besar. Kenapa? Tiap bulan dipangkas. Tiap bulan dipanen. Ya, jadi misal bulan saat ini misalnya kita panen pangkas. Bulan depan panen lagi, tapi kalau misalkan tingginya belum sampai 2 meter, masih bisa terjangkau, ya kita panen petik saja. Terus bulan selanjutnya ternyata sudah cukup tinggi, kita kesusahan untuk panen, ya sudah pangkas lagi. Jadi kalau bicara soal tanaman kelor untuk klaster daun, ini tidak akan besar. Tidak akan besar. Karena selalu dipangkas. Oke? Kemudian investasi yang kedua adalah mesin pengering. Mesin pengering ini tadi yang harganya 25 juta. Paket. Itu juga 1 kali. Ini sudah puluhan tahun. Puluhan tahun bisa bertahan.
Kenapa? Karena bukan mesin yang dibayangkan oleh banyak orang bahwa seperti komputer, banyak alat-alatnya yang bisa rusak dan sebagainya. Tidak. Ini sebetulnya lebih tepat namanya itu lemari pengering. Karena bentuknya modelnya kayak lemari, apa namanya, seperti ini contohnya nanti saya tampilkan. Nah, bentuknya seperti lemari, jadi apa namanya, lebarnya 1 meter, tingginya kurang lebih 2 meter. Dan dalamnya itu hanya isinya apa namanya, rak-rak pengering. Jadi itu bisa bisa puluhan tahun bertahan karena bahannya kita apa namanya, bukan bukan apa namanya yang cepat rusak. Nah, itu. Dan ada jaminan buyback dari kami bahwa kemudian 25 juta, 25 juta kami jualkan nanti ketika 2 tahun habis masa kontrak, karena kontrak kita di awal 2 tahun, kecuali ada yang mau kontrak lebih dari itu boleh. Nah, misalkan sampai 2 tahun kontraknya dan mesinnya masih aman, tidak dibanting, tidak dibakar dan sebagainya, ya kita aja ada jaminan bebek dan itu ada di kontrak persyaratannya semua. Ya, itu nanti kita beli 17.500.000. 17.500.000. Jadi ini ada penyusutan sekitar 30% ya. Ya, 30%. Dari harga mesin menjadi dari 25 juta menjadi 17.500.000. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada jaminan buybacknya, beli kembali ketika petani tidak mau melanjutkan lagi kontraknya dan sudah mau berhenti untuk usaha kelor. Boleh dijual kembali. Yang penting jangan dibanting mesinnya. Masih rapi, ya adalah persyaratannya di kontrak dan itu kita terbuka kontraknya, bisa dibaca langsung oleh para petani mitra. Ya, ini investasinya. Jadi kelor itu ada investasinya Pak. Jadi tidak gratis juga kalau kita main di kelor, tapi pilihannya ya macam-macam. Ada investasi kecil, ada investasi besar. Nah, saya masuk di inti pertanyaan ini. Bagaimana caranya mendapatkan mesin ini jika petani tidak punya uang? Ya. Nah, kami dibantu oleh sahabat-sahabat saya di Jakarta untuk mengakses dana KUR dari bank BUMN, dari bank BUMN. Jadi perlu saya jelaskan bahwa KUR ini memang diperuntukkan untuk petani-petani kecil, masyarakat kecil. Ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau tidak, itu akan dipakai oleh pengusaha-pengusaha besar. Padahal pemerintah menyediakan ini untuk pengusaha-pengusaha kecil. Ya, supaya bisa juga mengakses permodalan dari pihak perbankan. Itu. Nah, cukup besar sih peluang yang kami dapat untuk apa namanya, petani kelor ya. Ada 10 ribuan. Ya, 10.000 petani kelor di Sulsel. Ya, ini bisa mendapatkan per petani itu 25 juta sesuai dengan harga paket mesin. Sesuai dengan harga paket mesin. Ya. Dan ini kami sedang jalan di Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, kami lagi gencar soal ini dan insya Allah beberapa hari ke depan sudah ada sekitar 100-an petani yang kami akan proses melalui apa namanya pihak perbankan. Sudah ada calon-calon petani yang apa namanya sudah siap lahannya, punya SDM, punya surat izin usaha dan sudah siap untuk diajukan permohonannya ke bank. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini sudah bisa mulai
proses pencairan, kemudian kontrak dan penanaman. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada petani yang tidak punya uang tapi mau, itu bisa kami fasilitasi untuk mendapatkan fasilitas ini, KUR. Ya. Nah, banyak lagi yang bertanya, bagaimana cara pembayarannya? Baik sahabat Keloris Nusantara, untuk sesi ini saya cukupkan sampai di sini saja. Dan insya Allah 1-2 hari ke depan saya akan buat lagi video lanjutannya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan supaya apa yang kita niatkan bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam revolusi nutrisi.